Oke guys, jadi kesempatan kali ini gue kepingin ngelakuin unboxing sekaligus review singkat serta impresi awal dari si laptop Huawei MateBook D50. Jadi ini tuh laptop baru milik Huawei yang sebenarnya untuk versi internasionalnya udah keluar agak lama sih. Jadi tapi baru aja masuk ke Indonesia secara resmi melalui jalur pre-order di salah satu marketplace yaitu JDID. Nah, untuk harga MateBook D15 sendiri ini di kisaran 8,7 juta ya, 8699. Itu tuh harga aslinya yang dikeluarin di JDID. Tapi waktu proses PO pas dari tanggal 1 September kemarin itu harganya lagi diskon nih, lagi dapat potongan 1,7 juta, ditambah lagi ada voucher 200.000 dari JDID. Jadi waktu itu gue dapet nih laptop di harga 6,799. Oke, jadi gimana, dia cukup worth nggak sih dibanding Huawei MateBook D14? Nanti kita lihat. Nah sebelumnya, jadi ini yang kita dapat dari hadiah dari pre-order tersebut, yaitu si laptopnya. Lalu kita juga dapat biasa ini, dapat tasnya, oke. Lalu kita juga dapat ada mouse Bluetooth ya. Ini mouse Bluetooth dari Huawei-nya. Jadi dia modelnya tutupnya dibuka, tutup case-nya, kepala case-nya ini magnetik nih. Dan dia juga nggak masang receiver di itu ya, jadi dia langsung bener-bener connect ke bluetoothnya si laptop, jadi nggak ada receiver sama sekali. Oke, ini hadiahnya, bluetooth, wireless, mouse. Lalu juga kita dapat power banknya agak kurang guna sih, masih 10 watt charging, dengan ukurannya pun ya 6700 mAh. Ya untuk zaman sekarang sih ini udah kayak ya udah nggak begitu berguna, kurang berguna lah ya. Lihat aja input outputnya aja juga masih sama-sama di 10 watt maaf. Jadi ya kurang lah. Oke, langsung aja kita ke main fokus kita, yaitu si laptopnya sendiri. Oke, kita mulai unboxing laptopnya. Sebenarnya sih ini udah sempet gua buka ya, dan gua sempet lihat-lihat dulu lah untuk mastiin kalau kondisi barangnya bagus. Oke, jadi ini laptopnya. Spons bawahnya copot ya, sudahlah ya. Lalu ini kita dapat chargernya. Oke. Ini singkirin dulu bentar. Oke. Udah, kita nggak dapat apa-apa lagi. Oke, kita kembali ke laptopnya. Cabut dulu. Ini laptopnya. Dan ini kita dapat kepala chargernya. Agak susah ya keluarin dari kotaknya. Buka ininya dulu deh. Oke, ini kepala chargernya dengan outputnya kalau bisa kelihatan di sini maksimal 65 watt, dan dia juga support 45 watt. Jadi ini kalau kalian punya HP Huawei yang punya supercharge
juga ini udah support banget nih, bisa dipakai. Dan inputnya pun juga Type C ya, jadi kabelnya ini nah, kabel yang kita dapat tuh Type C to Type C. Oke, jadi dua-duanya Type C. Oke, singkirin dulu. Nah, oke, sekarang kita buka laptopnya. Ini dia Huawei MateBook D15. Oke, kita buka. Bunyi kleteknya itu enak banget. Bunyi kletek laptop baru. Oke, keluarin dulu. Nah, ini dia, iya, kebalik. Ini dia si Huawei MateBook D15. Jadi Huawei MateBook D15 ini bobotnya itu kurang lebih sekitar 1,53 kg. Oke, jadi benar-benar ringan. Lihat tuh, tipis banget. Dan kalau ngeliat desain kayak begini tuh pasti ngingetin kalian semua sama yang namanya Apple MacBook. Dan benar-benar mirip banget sih, lihat aja tuh. Tapi desainnya, bahan bodinya ini aluminium ya. Jadi benar-benar enak banget dipegangnya. Ini dia ada lubang mikrofonnya 2 biji. Oke, ini ada HDMI. Di sini ada USB 3.0. Di sini ada power inputnya si Type C buat ngecas. Oke, di sebelah sini kita ada jack audio 3,5 mm dan 2 port USB 2.0. Oke. Nah, di baliknya sendiri. Oke, kita lihat ini. Oke, jadi si Huawei MateBook D15 ini ditenagai chipset AMD Radeon Ryzen 5 3500U. Jadi ini masih yang seri Ryzen yang agak lama ya, bukan Ryzen yang 4000-an, tapi masih yang 3000-an. Dan berbasis Windows 10 dengan VGA Vega 8. Jadi ya masih versi yang agak lama lah. Jadi bedanya si D15 sama D14 selain ukuran layarnya yang ini 15 inch, yang itu 14 inch, adalah si prosesornya. AMD yang di D14 itu pakai Ryzen 7, jadi lebih kuat dengan Vega 10. Sementara yang di sini masih AMD Ryzen 5 dengan Vega 8. Oke, di sini kita bisa lihat ini kiri kanan ini. Ini adalah output untuk soundnya. Oke, speakernya keluar dari sini. Lalu ini lubang yang ada di sini adalah fan-nya, pembuangan anginnya. Jadi Huawei punya model shark fin kalau nggak salah di sini untuk pembuangan anginnya, dan gua ngerasain sih laptop dia ini nggak begitu panas. Jadi shark fin-nya ini walaupun lubang ventilasinya ya cuman sekecil ini loh, tapi cukup baik untuk pembuangan anginnya nih. Kalau bisa dilihat di sini ada kipasnya nih. Di sebelah sini. Kelihatan ya? Kelihatan nggak sih? Wah, susah. Nah, ini nih. Ada kayak kipas ini. Oke. Nah, di sini ada ini nih, ada lubang kecil nih. Titik kecil ini ternyata adalah lubang pembuangan air atau cairan lah lebih tepatnya. Cairan kalau seandainya ada cairan yang masuk ke dalam kamera. Nah, loh, ke dalam kamera, nanti deh kita lihat kameranya. Oke, jadi itu adalah ininya, tampilan secara fisiknya. Oke, kita buka. Ini adalah si Huawei MateBook D15. Nah, kalau kalian baru pertama kali beli, dia minta supaya kita harus colok ini ke charger dulu baru dinyalain. Kalau kalian nggak colok ke charger, dia nggak akan mau nyala, nggak bisa nyala. Jadi untuk pertama kali jangan lupa ya, harus dicolok ke charger dulu. Oke, ini tampilan bagian keyboardnya segala, travel space. Untuk ngetiknya lumayan, keyboardnya tuh nggak begitu membal punya, agak ya
untuk ngetik ya pas-pasan tapi enak-enak aja sih. Oke. Nah, tadi kan dibilang kan ini nih, ada kameranya nih. Kameranya di antara f6 dan f7. Oke, jadi kalau sekarang gue jelasin dulu ini Huawei MateBook D15 yang didapat secara resmi di Indonesia ini speknya kayak gimana sih? Oke, untuk layarnya sendiri, layarnya menggunakan panel IPS dengan ukuran layar 15,6 inch dengan resolusi 1920 x 1080 pixel. Screen to body ratio-nya 87% dengan tingkat kecerahan 250 nits. Sudut pandangnya itu 178 derajat dengan aspek rasio 16:9. Ditenagai oleh chipset Ryzen 5 3500U dengan bobot 1,5 kg dengan memori bawaan hanya SSD 256 GB. Jadi kalau untuk versi internasionalnya ada lagi yang varian SSD plus 1 GB 1 TB HDD. Jadi untuk versi Indonesia kita hanya dapat yang ukuran 256 SSD doang. Nah, lalu kita dapat RAM DDR4 8 GB. Jadi dia double slot ya. Bukan single slot tapi RAM-nya ini disolder. Jadi 8 GB ini udah kita nggak bisa upgrade sama sekali. Oke. Dengan kamera yang tadi ini nih 1 megapiksel 720p. Jadi kalau tadi kalian ingat ada titik di belakang tadi yang buat buang air, nah itu tuh demi ini nih. Kalau kamera ini ada kemasukan air atau cairan apa, jadi dia akan ngeluarin dari lubang bawah tadi. Cuman ya tetap aja namanya barang elektronik ya sebisa mungkin jangan kena air, pasti akan ada komponen laptop yang lain yang rusak. Tapi menurut gua dia udah nyediain, udah mikirin kalau seandainya kemasukan cairan pun ini udah bagus sih. Oke, dan si Huawei MateBook D50 sendiri juga ada fingerprint di power buttonnya ini. Oke, kita coba nyalain dulu. Oke. Layar ya. Oke, gua naikin dulu tingkat kecerahannya. Oke, ini udah tingkat kecerahan maksimal. Jadi ini adalah penampakan awal kalau kalian pertama kali buka si Huawei MateBook D50 ini. Layarnya ada anti glare. Jadi seperti yang kalian lihat nih, nggak begitu mantul-mantul banget lah. Ini padahal kondisi cahayanya cukup terang sih. Ini gua nge-shoot di lantai 3 rumah gua di bagian terasnya. Jadi agak ini cahaya matahari alami masuk, dan ini sekarang kondisinya cukup panas. Jadi dia sendiri pun cukup terang. Ini 250 nitsnya masih bisa kelihatan lah. Kalau mungkin di video agak kurang terang, tapi secara nyatanya ini cukup terang. Oke. Dan di sini yang terpenting dari Huawei adalah ini. Khusus laptop Huawei, dia ada aplikasi yang namanya PC Manager. Jadi di PC Manager ini kita bisa ada bantuan untuk ngecek update driver. Dia juga bisa ngecek hardware kita. Oke, terus habis itu ini ada user manualnya segala. Kita zoom aja. Oke. Nah, di sini ini adalah my phone. Nah, ini ada aplikasi penting untuk kita melakukan yang namanya Huawei Share. Jadi kalau kalian pengguna smartphone Huawei, dengan aplikasi Huawei Share ini kita bisa ngekonekin HP sama laptop kita dengan mudah, nggak perlu pakai kabel lagi. Jadi Huawei Share itu simbol yang ini ya. Nah, kita cukup, ini gue punya HP Huawei si Mate 30 dengan MIUI 10. Oke.
kita cukup taruh aja. Oke, tunggu. Nah, jadi langsung dapat nih notif nih. Oke, kita low. Jadi benar-benar kita tuh udah nggak pakai kabel lagi, benar-benar tanpa kabel, cukup taruh HP-nya di atas, kita langsung connect. Nah, oke, ini jadi layar HP gue di sekarang. Jadi apapun yang di HP gue bisa lakuin sekarang di dalam laptop ini, seperti gue buka FB. Terus gue mau main game atau mau buka apa, ini semua bisa gue atur dari sini. Jadi benar-benar ini apa yang ada di layar HP gue sekarang. Gue bisa buka, baca-baca notif segala macam. Oh, ada chat, jangan. Oke, sampai situ aja. Nah, ini yang terpenting dari Huawei Share. Terus nggak cuma stop sampai sana, jadi kita bisa nih mindahin foto atau video dari handphone ke laptop. Lihat ya, ini dari HP gua pindahin ke laptop gua. Oke, aduh, ininya ada di sana. Nah, ini foto yang tadi tuh gua ambil dari HP gua, dan kita pun bisa ngebalikin copy foto dari itu langsung ke si Huawei Share nya. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu sih. Sempat ke disconnect. Oke, sebenarnya kalian juga kalau setelah udah connect pertama kali, HP nggak perlu taruh di atas nih, gua angkat. Ya, kita pun masih bisa tetap mainin. Jadi udah nggak perlu pusing-pusing lagi, benar-benar udah jalan. Oke, jadi inilah yang terpenting dari si laptop Huawei MateBook D15 ini. Integrasi antara produk-produk Huawei-nya benar-benar bagus banget, menurut gue ini keren sih. Oke, nah jadi mungkin cukup sekian aja first impression dan review awal gue tentang si Huawei MateBook D15 ini. Oh iya, sebelum gue lupa, untuk SSD-nya sendiri, kalau kita cek tes pakai si Dixmark ini, dia tuh bukan SSD yang abal-abal punya, kenceng banget. Kita tes. Agak lama sih, paling enggak ya stop di read dan write pertama aja deh kalau hasil udah keluar. Jadi tuh gue sempat punya laptop si Dell G3 3590. Itu laptop gaming dari Dell ya, kelas entry level lah. Gue beli sekitar 17,8. Oke, SSD-nya itu nggak sekencang ini. SSD gue dari Dell itu read-nya cuma sekitar 1800-an deh. Kayaknya pelan banget, jelek banget. Sementara untuk Huawei MateBook D15 ini gila kencengnya, gak karuan. Kalah laptop mahal gua. Sementara ini gue dapet harganya cuman 6,7. Gimana nggak takjub banget sama ini Huawei. Tapi sayangnya ya, ini sebenarnya lebih ke laptop untuk kelas orang bisnis lah, orang kerja lah, kayak yang menggunain Word, Excel, PowerPoint segala macem. Bukan laptop yang bener-bener khusus untuk gaming, soalnya ya kita nggak punya graphic cardnya, cuman si Vega bawaan AMD, terus Ryzennya masih Ryzen 3000. Ya lu nggak bisa berharap banyak sih dari laptop murah kayak gini. Tapi untuk penggunaan sehari-hari bener-bener gue puas banget sama ini laptop. Kalau cuma sekedar untuk nonton, browsing, kerja-kerjaan ringan, ini laptop bener-bener smooth banget. Bahkan kan yang lebih enak ya, beratnya cuma 1,5
kilo ini. Enteng banget ini, gak perlu pusing-pusing lagi. Terus juga bezel-lessnya ini cakep banget sih dilihat. Oke, bentar lagi test rate-nya selesai. Habis itu kita nunggu white time pertama. Udah, buat lihat aja dari sini aja udah kelihatan tuh speednya kencang banget dia. SSD-nya bener-bener mantep untuk harga 6 jutaan. Sebenarnya gue nggak akan bisa bilang 6 jutaan juga sih, harusnya gue bilang di 8 jutaan, karena memang harga normalnya kalau nggak lagi PO ya 8 jutaan. Tapi kalau untuk 8 jutaan SSD 256 dengan Ryzen 5, kalau seandainya kalian punya duit sih gue lebih saranin upgrade ke si D14 ya. Soalnya udah pakai Ryzen 7, walaupun masih Gen 5 juga, masih Ryzen 7 3000-an, tapi itu udah lebih powerful lah, paling nggak untuk gaming ya lebih terjamin sedikit lah dibanding si Ryzen 3 ini, Ryzen 5 ini. Lalu juga SSD-nya pun juga dia ukurannya di 512 SSD dengan SSD yang sama persis kayak yang di D15 ini. Sekencang ini noh, lihat tuh speed warp-nya. Gila. Jadi ya udah nggak perlu diraguin lagi sih untuk kualitas laptop Huawei ini. Bener-bener jempolan, mantep. Good job Huawei. Oke, jadi sekian aja video unboxing dan first impression gue tentang Huawei MateBook D15 ini. Thank you semua. See you next time.